istimak dalam kitabnya langsung. Ibu yang nggak bawa kitab pasang telinganya saja. Sampai di mana ya? Halaman 5. Masalah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala sayyiduna ay akramuna al-habib al-mahbub as-sayyid Abdullah al-Haddad. Berkata kami oleh sayyid kami, tuan kami yang kami muliakan al-habib as-sayyid Abdullah al-Haddad, sayyid tariqah al-masyhur, sahabat tariqah yang masyhur, Al-Israrul Kathir, dan rahasia yang sangat banyak. Pastilah ubah ahli bilad anna zikr Rasulullah SAW kana iza kana zakara kul habib mekan unsa yuqalulah hababba silahul akthar yuqalahu sayyidun wa sayyidah. Istilah sebagian ahli negeri Mekah tentunya biasanya bahwa turunan Rasulullah, jika laki-laki dipanggil Habib, jika perempuan dipanggil Hababah. Ibu, ini titel. Mereka itu kalau dipanggil laki-laki Habib, Habib siapa? Biasa kita suka ngundang Habib ya. Nah kalau perempuan Hababah, karena sedang masyhur, yang banyak diundang, bahkan ada di YouTube. Itu Hababah siapa namanya? Halimah Al-Idrus Hababah ya. Kalau kita nggak punya titel itu, pakai nama saja kalau kita. Terus saya nggak ada titelnya, pakai nama dan nama Pak Kiai saja ya. Seorang tua tentunya. Istilah kebanyakan juga disebut sebagainya sayyid wa sayyidah. Sayyid wa sayyidah ya. Tadi Habib, Hababah. Yang kedua sayyid, sayyidah. Sayyid laki-laki, sayyidah perempuan. Apa kata Habib Abdullah al-Haddad sini? Ar-rajul al-kamil fi dinihi huwa allazi yusamihu yusahilu fi huquqihi kazinati wala yusami'u fi huquqillahi ta'ala kasolati wa wasli sya'ar fadzalika haramun. Para ibu sekalian, suami yang sempurna itu yang bagaimana? Ini masih kaitan mengenai orang laki-laki. Siapa laki-laki yang sempurna itu? Kata Habib Abdul al-Haddad, yusami'u fi dinihi fi huquqi, yusamihu fi huquqillahi ta'ala. Yusamihu melapangkan dia atau melonggarkan dia pada hak-haknya seperti berhias, dan tidak melonggarkan dia pada hak Allah Ta'ala. Itu sholat, menyambung rambut, maka itu hukumnya haram. Siapa suami yang sempurna? Kata Abdul Haddad, adalah orang yang pada haknya dia meremehkan. Boleh punya istri kagak berhias, kurang dandan, suami menerima, yusahir. Tapi masalah hak Allah Ta'ala, umpamanya istri enggak sholat, dimarahi. Istri nyambung rambut, ibu, nyerang perempuan, nyambung rambut, hukumnya apa? Haram, nggak boleh, dimarahi. Ya kalau perbuatannya kira-kira kecil, nggak haram cara hukum agama. Gede secara hukum agama, maka laki-laki tasam. Ibu kita kan istri. Apa tiap hari kayak begini pakaian kita di rumah? Tidak, ibu ya. Pakai daster dari pagi sampai sore. Bahkan kadang dasternya ibu sudah begitu keadaannya nggak diganti-ganti. Mandinya jam 10 siang baru mandi, nggak pakai bedak, apa minyak wangi,
itu zina namanya, perhiasan namanya, suami tasamu boleh. Kenapa kok istri kagak dandan? Mungkin karena kesibukan, karena kerepotan ibu ya, dan macam rumah tangganya harus dilaksanakan oleh istrinya tadi itu. Suaminya lapang dada, dia nerima apa adanya. Tapi ingat, hak Allah nggak boleh begitu. Apa contohnya? Istri belum sholat, tanya, sholat dulu. Demikian pula umpamanya para ibu ketika malam udah datang waktu subuh belum bangun, bangunin siapanya? Istrinya. Bahkan kalau perlu siram, istrinya dibolehkan. Udah subuh belum bangun juga, siram, boleh ibu. Ini kenapa hak Allah. Wasli sya'ar, orang perempuan nyambung rambut nggak boleh. Abul hukum yang diharam oleh agama, jangan merasa tasamuh dengan istri kita, larang perbuatan itu. Itu kalau masalah hukum yang katakan nggak boleh, boleh dilarang siapanya? Istrinya itu. Mencuri boleh nggak? Istri mencuri, ibu jangan dikasih, karena hukumnya haram mencuri itu. Nasihatin siapanya? Istrinya. Waradul nakis sekarang kebalikannya, laki-laki yang nakis, yang kurang, walazi ayakul aksi, itu sebaliknya. Bi ayat tasya fi huquqillahi ta'ala, la tasy fi huquqi nafsihi. Meluaskan ia pada hak Allah Ta'ala, dan meluaskan ia pada hak dirinya sendiri. Karena kebalikannya, siapa suami yang nakis, yang gak sempurna, ada suami yang hak Allah di atas sama. Istri yang gak sholat, dia biarkan. Dia berbuat yang haram, dia biarkan. Tapi kalau nggak dandan, dia marah. Suruh dandan terus siapanya? Istrinya. Pakainya yang rapi, hak suami kepada istrinya itu. Tapi bukan itu yang diharapkan oleh agama kita. Dalam masalah hak suami boleh tasamu, contoh bukan dandan saja ibu. Biasanya kalau orang laki-laki kan pengen makan yang enak, ya. Istrinya nggak bisa masak, ibu. Nggak bisa apa ibu? Nggak bisa masak, terima apa adanya. Nggak semua istri bisa masak, nggak semua istri bisa dandan. Masalah hak suami tadi boleh suami tasamu, tapi dalam masalah hak Allah, agama jangan tasamu sama istrinya itu. Maka dalam masalah yang katakan tadi, apa tanda tadi suami yang kurang dalam hak Allah, istri yang tidak sholat dibiarkan. Tapi ketika istri ibu sekarang umpamanya makannya kurang enak, dia marah. Itu namanya ar-rajul an-naqis namanya. Lihat suami kita masing-masing, di mana adanya mereka itu. Apa di laki-laki yang sempurna, laki-laki yang bagian tadi al-kamil, apa laki-laki yang an-naqis. Udah punya suami ibu, tinggal kita menghayalkan saja, membayangkan saja kira-kira begini suami kita. Tapi andai kita banyak punya salah sama suami, tetap kita minta maaf sama suami kita, meskipun telah berpulang ke rahmatullah. Kita sedekah perbanyak, jariyah, ada uang perbanyak, pahalanya buat siapa? Buat suami yang telah Allah panggil itu. Hikayah, sekarang ada cerita ibu, hikayah sini ceritanya. Karena li ba'du sholihin ahun sholihun yazuruhu kulla sanatin marratan. Nah, sebagian orang soleh, saudara yang soleh, menziarahi akan dia tiap tahun satu kali. Faja'a marratan li ziaratihi, datang ia satu kali untuk menziarahinya. Fadaqqa babahu, maka mengetuk ia akan pintunya. Faqala zaujatu, berkata istrinya, man haza, siapa ini? Faqala aku zaujiki, saudara suami istri engkau, saudara suami engkau, fillah pada Allah. Ja'izaratihi, datang ia untuk menziarahinya. Maka berkata istri tersebut,
Zahaba yahtatibu, lihat, zahaba yahtatibu, pergi ia mencari kayu bakar. La raddahallahu, semoga Allah yang mengembalikan akan dia. Wa balaghat fi sabbihi, berlebihan pada mencela suaminya. Para ibu sekalian, cerita dulu. Ada seorang laki-laki datang ke rumah kawannya, saudara fillah dikatakan tadi. Ngetok pintu, keluar istrinya, nanya dengan tamunya, siapa kamu? Dijawab sama laki tadi itu, saya saudara engkau, saudara suami engkau pada Allah. Jadi bukan saudara bin nasab, kawan, saudara pada engkau karena pada Allah. Para ibu sekalian, akhirnya kata si istri, orang itu lagi pergi. Ibu, ini istri yang galak sama suami ini. Ya, lagi pergi orang itu. Mudah-mudahan gak balik lagi. Suami disumpahin bareng apa? Gak balik lagi. Nah, para ibu sekalian, akhirnya gak lama datang suami sedang nyari kayu bakar. Lagi nyari kayu bakar di hutan. Sudah gak balik lagi suami itu. Itu kata siapanya? Istrinya. Para ibu akhirnya gak lama datang suaminya tadi, bawa kayu. Ibu, bukan dia yang mikul, seekor singa bantuin bawa kayu itu. Akhirnya setelah sampai di tempat itu, apa kata orang tadi? Singa taruh kayu ini di sini. Ditaruh kayu oleh singa tadi. Karena yang bantuin ibu ya. Apa kata seorang laki-laki itu? Allah berikan berkah pada kamu. Singa diapain? Didoain. Nah, kemudian para ibu sekalian, orang laki-laki berkata, saya tidak datang ke rumah kamu, istri kamu keluar. Dia tanya saya, siapa saudara istri suami kamu? Akhirnya dia katakan, lagi nyari kayu bakar di hutan. Gak balik lagi. Dicolak terus suaminya itu depan tamunya itu. Nggak marah ibu, dia nggak marah. Nah, kemudian para ibu sekalian dikasih makan siapanya? Istri suaminya, tamunya itu. Setelah makan para ibu sekalian, cerita tadi itu istri kamu kayak begitu itu. Maka oleh Allah dikasih bantuan ketika nyari kayu bakar. Dengan apa? Dengan seekor singa yang bawain apanya? Kayunya. Meninggal ibu orang tersebut, istrinya. Kawin lagi sekarang yang kedua sama orang yang solihah, orang yang baik ibu. Itu tamatnya datang lagi. Pas datang ditanya, siapa kamu? Saya kawan suami kamu, fillah. Oh iya, suami saya orangnya baik sekali. Dipuji siapanya? Suaminya. Nggak lama datang suaminya tadi tuh bawa kayu bakar, minggul sendiri, nggak pakai dibantu sama siapa? Sama singa. Ditanya oleh orang tadi jadi tamu, kok beda sama tahun lalu? Tahun lalu kamu bisa dibantu sama singa, kau tahun sekarang kok enggak? Dulu kenapa saya sabar? Disakitin sama istri saya sabar, nggak pernah saya marah. Ditolong oleh Allah ketika saya cari kayu bakar. Sekarang beda. Istri saya itu orang yang solihah, nggak pernah nyakitin saya, maka saya nggak ditolong oleh Allah. Nah, para ibu sekalian, ini apa artinya? Andai kata suami tadi punya istri yang kagak baik, sabar. Jangan diapain, jangan disakitin. Akan Allah berikan kemudahan dalam masalah mencari kehidupannya. Tapi kebalikannya, istri orang baik, nggak pernah nyakitin, diuji dia. Suaminya pengen tahu sabar nggak kan? Ya, untuk cari kayu bakar ini. Istri sudah bagus Allah berikan kepada kamu yang solihah tadi itu. Ini ceritanya ini ya. Kalian baik, saya baca sedikit. Ya. Wabala waktu sabih, beliau pada mencacinya, caci suaminya. Wa inama huwa kadzalik. Ketika seperti itu,
Wa idzal akhihi qad hamil asadu khuzamata khatabin. Tiba-tiba saudaranya sungguh telah membawa oleh singa akan seikat kayu bakar itu. Wa huwa muqbilun bihi, dan ia menghadapinya. Tsumma anzala al-khatab, kemudian singa itu menurunkan akan kayu bakar. Anzohil asad, kemudian menurunkan akan kayu bakar dari punggung unta dan punggung singa itu. Ya, dia apa dikeluarkan apanya khatabnya dan singa itu. Wa qala lahu, berkata kepadanya kepada singa, izhab, pergi olehmu, barakallahu fika, berberkah pada engkau. Singa ibu karena bantu dikasih doa barakallahu fika. Kalau kita kira-kira umpamanya ada yang dibantu sama binatang, ada yang doain binatang? Enggak ada. Dibantu kita sama siapa? Biasanya bukan singa ibu. Kalau singa kita takut, kita dibantu sama siapa? Sama kambing, ya, yang banyak kita miliki, atau sama kuda, lebih kuat tenaganya. Turunin barang tadi dari kuda, nggak ada yang bilang terima kasih, kuda nggak ada. Apa kata kita? Itu kan binatang. Mau terima kasih dengan binatang. Itu biasa kalau kita. Ini beda sama orang ini. Faman adkhala akhahu bertaslim alaihi, dia masukkan akan saudaranya, tamunya sudah bersalam atasnya. Wa tarhibihi, dan mengucapkan selamat datang dengannya. Fa'at amahu, dikasih makan akan dia, dikasih makan siapanya? Tamunya itu. Summa wada'ahu, udah makan, pulang tamunya, mengantarkan dia akan dia. Wansarafa, dan dia kembali ala ghaitil ujub, atas paling-paling besar ketakjubannya. Aneh banget, dicaci maki sama siapa? Istri nggak marah. Min sabri, atasnya, dari sabarnya atasnya. Wa jawabihi bisabbiha, dan tidak menjawabnya dengan pada caciannya itu. Si tamu tadi ibu heran, kok bisa istri begitu mencelaknya, suami enggak apa? Enggak marah. Tahun yang pertama, sumaja'ahu fil amis tsani, kemudian datang ia pada tahun yang kedua. Fadaqal bab, ketok pintu lagi tamu itu tahun yang kedua. Faqalat imra'atun, nanya perempuan itu, man haza, siapa ini? Ini istri yang kedua ibu, tahun yang kedua. Qala, kata tamu itu, aku zaujiki, saudara suami engkau. Jaya zuruh, datang ziarahinya. Qala, kata istri yang tahun kedua, marhaban, selamat datang. Beda sama yang pertama tadi ya, marhaban, selamat datang. Kemudian wabalawat pisana alaihi, berlebihan memuji suaminya. Itu suami saya orang yang baik, begini. Dipuji siapanya? Suaminya depan tamunya itu. Wa haza jihad wa ma'atuhu bintizar, merintahkannya dan tunggu suami saya. Tunggu, dia belum datang. Pada akhuhu, datang saudaranya itu, kawannya itu. Wal hatab ala zahri, kayu bakar yang mananya? Di punggungnya. Pada khalahu, maka masukkan dia akan dia, suruh masuk tamunya. Wa at'amahu, dan dia kasih makan akan dia. Falamma arada mufaraqatahu sa'alahu amma ra'a min tilka wa hazihi. Ketika ya ini memisahkannya, meninggalkannya, dan akan dia tentang apa yang dia lihat dari itu dan ini. Saudara, tahun kemarin saya datang, istri kamu kayak begitu, mencaci maki kamu, bahkan doain dan gak pulang lagi dari hutan. Kok yang sekarang kan baik banget, ucap marhaban, selamat datang, muji kamu bahkan. Apa kata si laki-laki itu? Faqala ya akhi, tufiyat tilka syarisat,
udah mati Syarisah itu. Apa Syarisah ibu sekalian? Orang yang banyak ngomel, makanya dia cerewet, itu kan ya. Itu bahasa Arab ibu itu kata-kata Syarisah. Jadi kalau ada orang cerewet kan ibu kagak benar. Coba orang cerewet bagus enggak itu? Kira-kira suami senang sama istri yang cerewet? Enggak senang. Semua pun enggak senang. Limaza sumiyan bicarawit? Kenapa dipanggil cerewet? Ini Syarisah, bahasa Arabnya. Syarisah artinya lama-lama jadi cerewet. Itu bahasa Arab asalnya itu. Dulu bini saya yang dulu Syarisah, orang yang cerewet, orang suka ngomel. Wa kuntu sabiran ala syu'miha, aku sabar atas celakannya. Fasakhallahu ta'ala li al-asad li sabri alaiha, maka Allah tundukkan lebih akan singa karena kesabaranku atasnya. Singa tunduk kepada saya, dibantu saya karena saya sabar menghadapi istri yang Syarisah tadi itu. Yang apa? Yang Syarisah tadi itu. Jadi kalau kita cerewet, kemudian pada sekalian suami kita sabar, dimudahkan urusannya insya Allah. Karena sabar ngadapin istrinya yang cerewet itu. Sekarang aku kawin sama orang yang apa? Yang solihah. Wa nafi rohatin maha, aku senang bersamanya. Suami solihah, rajin ibadah, bahasanya bagus, enggak cerewet Syarisah kayak yang dulu. Panqata anni al-asadu, putus hubungan sama singa itu, singa gak membantu lagi. Fahtajtu an ahmal al-khatab, aku terpaksa membawa kayu bakar dan sepunggungku diajari rohati karena kesenangan aku bersama wanita yang solihah ini. Ini ibu sekalian, buat siapa? Buat orang laki-laki, masih ibu ya, buat orang laki-laki kalau punya istri yang Syarisah tadi itu, yang cerewet tadi itu, sabar, berikan kemudahan dalam masalah apanya, dalam masalah urusannya mencari nafkah. Para ibu sekalian, faedah yang diambil sekarang, ya juzul zawj aidriba zaujatahu wa tarki zinati wa yuriduha, boleh bagi suami memukul istrinya atas tidak berzina, berhias jika menghendaki akan dia. Anda kata umpama tadi, suami ketika istri kagak pakai hiasan, boleh nggak marah? Saya tanya ibu, suami ketika istrinya nggak dandan, boleh nggak marah? Boleh. Bahkan boleh apain? Boleh dipukul, boleh. Tapi itu kalau dia pengen, bagusnya jangan dipukul. Kalau dia marah, dipukul istrinya karena nggak dandan. Cara hukum sini faedahnya dibolehkan. Tapi ingat, mukulnya tidak mubarroh, nggak membuat fisiknya menjadi apa? Menjadi luka. Ini ada orang laki-laki marah sama istri, langsung istrinya, para ibu sekalian, diapain? Dipukul. Apa yang dipukul? Kakinya dipukul, akhirnya pincang jalannya. Kalau kambing dipukul, pincang jalannya gampang, kita ganti sama tukang sate. Ibu ya, bisa nggak? Bisa. Kalau istri sekarang kakinya dipukul, kemudian dia sakit, pincang kakinya, bisa diganti sama yang lain? Nggak bisa. Itu katakan boleh pukul istri kalau tarki zina, nggak pakai perhiasan, wa huwa yuriduha. Kalau suami mau, bagusnya jangan diapain, jadi punya sabar tadi. Wa tarki ijabat ilal firas, yang kedua, suami boleh pukul istri kalau istri kagak mau diajak ke tempat tidur. Tarkil firas, tarki ijabat ilal firas, meninggalkan jawaban ketika diajak ke tempat tidur. Hujan begini ibu,
Hujan begini kan enak ibu ya. Jadi kalau masih muda-muda apalagi. Kata suami, ayo kita ke kamar saja, kita tidur, nggak perlu masak siang. Ya, para ibu sekalian ikutin kata siapa? Suami. Yang ketiga, ayo beribaha al-khurud nal manzil izni. Suami boleh pukul istrinya kalau keluar rumah tanpa izin. Namanya nusyuz. Seringkali kita istri nggak izin sama suami. Jangankan jalan-jalan, kita ngaji saja izin dulu sama suami kita. Hari ini saya ada acara pengajian gitu ya. Kalau kita nggak izin, ntar pulang dimarahin sama suami, nggak marah suami kita yang salah. Bahkan kalau dipukul istrinya itu kan nggak izin ketika keluar itu. Apalagi hanya keluar ke pasar, apalagi. Yang keempat, wadribihal walad alladzi la yaqilu inda bukai. Suami boleh pukul istrinya karena mukul anak yang belum berakal ketika menangisnya. Anak masih kecil, belum berakal, masih bocah, kan biasa nangis. Emaknya, anak nangis dipukul anaknya. Boleh istrinya dipukul sama bapaknya. Ibu, ini saya tidak baca ibu ya. Ini saya katakan dari kaca buat kita lagi. Udah 4 ibu. Suami boleh sedikit keras sama istrinya. Yang pertama, kalau istrinya nggak mau dandan, 1. Yang kedua, diajak tempat tidur nggak mau. Yang ketiga, ibu sekalian keluar tanpa izin suami. Yang keempat, mukul anak masih kecil layak, belum berakal, masih bocah, umur 3 tahun, umur 2 tahun, belum berakal ibu. Biasa nangis. Ibu punya cucu? Kira-kira kalau nangis itu yang bagaimana? Ibunya masih kecil. Saya hiburan tiap hari di rumah saya. Tinggal sama anak yang punya anak kecil 2, 3 tahun, 2 tahun melulu nangis ibu. Hiburan saya katakan neneknya. Tapi kalau sudah dewasa enggak tidur, kalau udah ABG enggak nangis. Apa yang dilihat? Ibu ya, pegang HP masuk kamar, pintu ditutup ibu. Pikir kita kosong tuh kamar, ternyata ada orangnya. Dia diam saja, nggak pernah ganggu kita. Nah sekarang ini yang keempat, kalau ada seorang ibu mukul anak yang masih kecil, yang belum berakal, kemudian dia nangis, boleh disakit, boleh kerasin ibunya itu. Yang keempat, yang kelima, au ala syakmin ajnabi, mencela orang lain. Istri suka ngomongin orang, tahu pak, itu kawan saya di tempat pengajian melur begini ibu, mencela orang. Jangan diemin, jangan dengerin, sedikit kerasin siapanya, istrinya tadi itu. Boleh kita pukul, tapi tidak keras-keras mukulnya itu. Yang keenam, kalau tamziqi fi hadhiz zawji wa khazil lihyatihi, menyobek baju suami. Suami baju diapain? Disobek. Mestinya kalau kita orang perempuan, suami pulang kerja bajunya sobek, apain? Benerin. Lain karena jengkel sama suami, baju suami diapain? Sobek. Dengar katanya main sama perempuan lain, udah kalau kita sobek bajunya, enggak boleh. Akhzil lihyatihi, pegang janggut suami enggak boleh. Memegang janggut suami, tanya ibu sekalian, marah sama suami, maka boleh sakitin istrinya yang akhzil lihyatihi, memegang janggut suaminya, jenggotnya ibu ya. Orang Arab kan punya apa? Jenggot. Jangan kita pegang-pegang jenggotnya itu. Itu namanya kita marah sama dia. Yang keberapa? Yang ketujuh, wa qauliha ya himar ya badid wa insatama qabla zalik. Dicaci sama suami, dicela sama suami, bilang maksudnya ya himar, sini keledai, ya badid, sini orang bodoh. Suami dikatain ya himar manggilnya, ya himar, apalagi ya badid,
Hai orang bodoh, boleh kalau begitu istri jangan diemin. Apa yang tadi kerasin dikit ibu, isi songong sama suami manggilnya ya himar. Kita istri panggilnya hamar, ya himar. Hai keledai perempuan, mau nggak kita? Kita nggak mau. Yang kedua, wal kaswan hiha li ghairi mahramin, buka muka kepada yang bukan mahramnya. Makanya orang Arab itu kan pakai apa? Pakai cadar. Nah kalau kita nggak pakai cadar, kita buka muka kita, boleh itu. Tapi tentunya lihat ini muka ketika dilihat orang itu untuk apa? Di rumah nggak pernah dandan, nggak pernah berhias. Tapi kalau keluar rumah dandannya masya Allah. Ini buat siapa dandanannya ini? Buat orang tadi itu bukan mahramnya, boleh pukul. Kalau ke pasar bukan menornya ini. Ternyata ada orang laki-laki yang menunggunya di pasar tadi itu, maka boleh suaminya sedikit kasar kepada siapa? Istrinya itu. Karena sedikit, karena mukulnya tidak membahayakan fisik si istri itu. Autakallamuha atau tukallimuha ma'ajnabiyin. Yang keberapa? 9. Bicara sama orang asing. Istri suka ngomong sama orang lain yang bukan mahramnya, boleh kerasin. Jangan biarin. Kira-kira perempuan zaman sekarang banyak hanya begitu? Banyak ya. Di rumah diem dia. Kenapa? Udah bosen sama suami. Tapi kalau di luar ibu bukan main ngomongnya sama laki bukan mahramnya, tapi itu boleh sakitin si istrinya itu. Yang ke-10, wa fi darabiha. Yang ke-10, autukallimu Muhammad zawji yang soal ajar Nabi sautaha, atau kepada suami mendengar oleh orang lain akan suaranya. Yang ke-10 ibu, istri kalau ngomong sama orang, sama suami keras ucapannya. Kalau marah sama suami keras ucapannya, biar kedengeran sama tetangga. Pernah marah sama suami? Sering ibu ya. Saya katanya bukan sering. Pernah marah sama suami? Pernah bisa jadi ibu ya. Pernah sama suami. Nah kalau kita marah sama suami kita, tahan suaranya, jangan keras. Suaranya terus memuncak. Apa tujuannya? Biar dengar orang lain. Membuka rahasia siapa? Suami. Boleh kerasin istri yang begitu ini. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Ada lagi ya. Yang ke-11, al-iqaiha min baitihi malam tajib adat iqaihi. Dekat akan jadi rumahnya apa yang gak biasa dengan memberikannya. Ibu sekalian, kalau suami umpamanya udah biasa ngasih sesuatu kepada tetangga kita kasih nggak ngapa-ngapa tanpa suami. Lah ini suami gak pernah ngasih apa-apa sama orang itu, kita murah sama orang tadi. Maka kalau kita ngasih apa-apa, izin suami kita. Jangan sama orang lain, sama ibu kita pun izin suami kita. Kecuali suami sudah merasa nggak ngapa-ngapa, kamu kasih, boleh kasih. Ada nggak suami yang pelit sama mertua? Banyak ya. Suami pelit sama mertua banyak. Nah kalau begitu kita di belakang suami jangan ngasih orang mertua, jangan sama orang tua kita. Karena nggak biasa suami ngasih sesuatu pada orang tua kita. Kita kasih izin dulu sama siapa? Suami. Tapi beda kita ibu. Kalau suami kita pelit sama emak kita, mertuanya, begitu suami kita nggak ada, nimah bawa pulang. Ya, nimah bawa nih. Mumpung suami nggak ada di rumah, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh ibu. Rumah itu bukan rumah istri, rumah siapa? Rumah suami. Beri salam orang tua kita, jangan langsung terima masuk ke dalam, izin sama suami kita. Pak, ada mama datang tuh, boleh nggak masuk? Begitu ibu, kita begitu? Enggak. Ya. Dikatakan tadi boleh
kita pukul istri kita bukan sesuatu yang gak biasa itu. Yang ke-12, imtina minal wasal. Ibu sekalian, boleh pukul istrinya yang gak mau terwahid, punya saudara gak pernah datang sama sekali, pukul siapanya? Istrinya. Ini biasa kalau istri datang ke rumah saudara suami yang jarang, apa ke saudara istri. Suami punya saudara, kita kan suka begini dengan ipar, males ada. Ibu ya, males ada. Ipar punya acara, ibu datang sebentar pulang sudah. Kalau sama ipar. Tapi kalau sama saudara, kita datang. Saudara kita sendiri. Andai kata punya istri jarang terahim ke rumah saudara suami, boleh pukul. Ajarin tuh istri kamu itu, kenapa kok jarang datang ke rumah saudara saya. Para ibu, yang terakhir, yang ke-12, mukul istri ala tarkis sholat. Istri nggak sholat boleh diapain? Boleh dipukul. Ini 12 ini yang punya kitab nanti dibaca lagi ya Bu, camkan baik-baik. Ada enggak kita di sini kira-kira? Ini 12 ini. Ada enggak kira-kira di sini ini 12 ini? Kalau ada, mari kita kurangi. Ya. Nah, kata ini ada pada kita, suami kita sedikit agak galak sama kita, hak suami. Kenapa? Karena ngadirin siapanya? Istrinya. Insya Allah, ini mudah-mudahan para ibu kita ini saya katakan justru buat kita orang perempuan ya, kita menjadi orang yang salihah, perempuan yang selalu membawa rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, itu kita harapkan. Dah terakhir sekarang, tadi para ibu sekalian sambutan dari Pak Kiai kita ini, Kiai muda ini, Kiai muda. Kan pernah saya bilang, waktu pakai kita ini khitan saya datang ibu ya, pas aku khitan saya mesti ingat ibu, khitanan rumah Kiai Soleh, Kiai Soheh, rumahnya di sana ibu ya, itu dikhitankan oleh dua orang tuanya, kan jadi kiai sekarang. Rojab, Sya'ban, puasa, nggak pernah berhenti an-nadwah, mengadakan